Bismillah. Sekarang kita lanjutkan pertemuan selanjutnya, pertemuan kedua pada bahasan bab kesetimbangan kimia. Kemarin kan kita sudah mulai ya, bab kesetimbangan kimia mengenai pengertian faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Sekarang kita lanjutkan ke perhitungannya ya. Konstanta kesetimbangan kimia. Nah, konstanta di sini sama kayak tetapan. Konstan berarti tetap ya. Namanya konstanta atau tetapan itu lambangnya pasti K nanti ya. Nah, nanti melalui perhitungan konstanta kesetimbangannya ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama berdasarkan konsentrasi, nanti lambangnya Kc. C itu artinya concentration ya. Nanti lambangnya kurung siku ya. Kurung siku ini konsentrasi, satuannya molar, M besar. Mencarinya bisa pakai mol per volume ya. Nanti bisa berdasarkan tekanan, bahasa Inggrisnya pressure, maka ntar lambangnya Kp, pressure. Ntar lambangnya P, satuannya ATM, bisa biasanya ATM ya. Nah, pertemuan kali ini kita bahas dulu mengenai Kc. Konstanta kesetimbangan kimia atau lambangnya K merupakan perbandingan ya komposisi produk itu yang ada di sebelah kanan tanda panah dan reaktan ini yang ada di sebelah kiri tanda panah ya. Nah, saat mencapai kesetimbangan pada suhu tertentu ya. Penentuan konstanta kesetimbangan berdasarkan konsentrasi ya, lambangnya kurung siku, satuannya molar, mencarinya bisa dengan mol per volume. Dilambangkan sebagai Kc berdasarkan harga konsentrasi ya. Nanti gimana cara mencarinya? Kc sama dengan konsentrasi produk dipangkatkan koefisien ya, dibagi konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisien ya. Ingat produknya dulu yang di atas nih, yang di kanan dulu dibagi yang di kiri ya. Nah, tapi yang perlu diingat, yang dimasukkan ke dalam rumus Kc hanya zat yang berwujud gas dan aki atau larutan ya. Selain gas dan aki tidak dimasukkan ke dalam rumus Kc ya. Nih misalnya ada suatu reaksi kimia nih, mencari Kc, rumus Kc-nya gimana? Misal ada zat A berupa aki, larutan A, koefisiennya P, bereaksi dengan larutan B nih, aki, dengan koefisiennya Q, membentuk kesetimbangan menghasilkan C, solid padatan ya, plus D ini gas nih, gas ya, dengan koefisiennya S, kalau C koefisiennya R. Ingat, kalau kamu lihat persamaan reaksi kimia, kamu lihat dulu ya, lihat apakah sudah setara atau belum. Kalau belum setara, kamu setarakan dulu karena koefisien mempengaruhi ke rumus Kc. Setara, apakah udah setara? Kalau udah baru masukin ke rumus Kc. Kc itu konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Tapi ingat, yang dimasukin ke Kc hanya zat yang wujudnya gas dan aki atau larutan ya. Kita lihat ini berarti masuk, ini masuk, gas masuk, yang gak masuk si C ya. Produknya karena yang di sebelah kanan yang masuk D doang, si C nya enggak, ya udah di sebelah kanan berarti konsentrasi D pangkat koefisiennya S dibagi. Nah, sebelah kiri kan A masuk, B masuk, ya udah tulis dua-duanya. Tapi ingat, tambah ini kalau masuk ke rumus Kc jadi kali ya, bukan tambah tapi kali. Ada apa aja sebelah kiri? Ada si konsentrasi A pangkat koefisiennya P dikali konsentrasi si B ya, pangkat koefisiennya Q
Ini rumus KC dari reaksi ini ya. Kenapa C nggak dimasukin? Karena C solid. Solid tidak dimasukin ke dalam rumus KC ya. Yang dimasukkan ke dalam rumus KC hanya gas dan aki ya, seperti itu. Mudah insya Allah. Nah sekarang contoh soal nih, tuliskan rumus KC untuk reaksi berikut. Nih yang A. Yang A kamu lihat udah setara belum nih reaksinya? S nya 2 kiri kanan 2, O nya 6 kiri kanan udah 6, udah setara. Kamu lihat wujudnya sekarang, ini gas berarti masuk, gas masuk, gas masuk. Udah masuk semua, berarti rumus KC-nya adalah yang A ya. KC sama dengan kanan dulu, konsentrasi SO2 pangkat 2 dikali konsentrasi O2 pangkat koefisiennya 1 dibagi kirinya cuma ada satu zat SO3, konsentrasinya dipangkatkan koefisiennya 2. Itu rumus KC yang A. Rumus KC yang B, lihat nih udah setara belum? Udah, O nya udah sama, N udah sama. Ini gas masuk, gas masuk. Berarti rumus KC yang B, konsentrasi produknya CnO2 pangkat 2 dibagi konsentrasi reaktannya N2O4 pangkat 1. Ini yang B. Kalau yang C, lihat udah setara, Ca nya udah sama, C nya udah sama, O nya 3 kiri, di kanan udah 3, udah sama semua. Lihat wujudnya sekarang, ini solid berarti nggak masuk. CaO solid berarti nggak masuk, berarti yang masuk di kanan cuma CO2. Jadi gimana nulis KC nya? Kan konsentrasi produknya apa di kanan? CO2 pangkat koefisiennya 1. Di kiri ada nggak? Nggak ada. Ini solid, nggak masuk, berarti udah segini aja. Tuh ditulis juga per 1, nggak usah ditulis juga nggak apa-apa, cukup KC nya konsentrasi CO2 pangkat 1 ya. Yang D, lihat udah setara, N nya udah sama 2, O nya udah 4 sama ya. Ini gas masuk, gas masuk, gas masuk, berarti KC nya sama dengan konsentrasi produknya NO2 pangkat 2 per reaktannya ada NO pangkat 2 kali ya O2 pangkat 1, koefisiennya 1. Sekarang yang E. Yang E lihat udah setara, H nya 2 udah, O nya 2 udah, C nya 1 udah sama. Terus ini liquid nih, si H2O berarti nggak masuk. Ini gas masuk, gas masuk, gas masuk ya. Berarti KC sama dengan konsentrasi produknya CO2 pangkat 1, ada 2 ya, berarti dikali H2 pangkat 1 dibagi reaktannya CO pangkat 1 ya. Yang F, KC nya gimana? F, lihat Fe nya di kiri 2 udah sama, kanan 2, O nya 3 tambah 3 6, udah sama 6, C nya 3 udah sama ya. Nah sekarang wujudnya nih, Fe2O3 solid berarti nggak masuk. Ini gas masuk, Fe solid berarti nggak masuk. Ini gas masuk, berarti KC yang F yang masuk cuma si produknya CO2 pangkat 3 per kirinya reaktannya CO pangkat 3 tuh ya. Yang G, N di kiri 2, di kanan 2, H nya 6, kanan 6 udah sama. Ini gas masuk, gas masuk, gas masuk, berarti yang G KC sama dengan konsentrasi produknya NH3 pangkat 2 per reaktannya N2 pangkat 1 kali H2 pangkat 3 tuh ya. Terakhir H, lihat S nya kiri udah sama, O nya 2 sama. Ini solid nggak masuk, gas masuk, gas masuk ya. Berarti KC yang H kanannya produknya SO2 pangkat 1 per kirinya O2 pangkat 1. Ini cara menuliskan rumus KC. Contoh soal berikutnya, pada reaksi berikut ini belum setara nih ya, belum setara. Ditanya tetapan kesetimbangan untuk reaksi di atas, rumusnya, rumus KC nya maksudnya ya. Rumus KC nya gimana? Kita setarakan dulu. Fe di kiri 1, di kanan 1, H di kiri 2, di kanan udah 2, O di kiri 6, di kanan baru 1,
ini 1 ya, ini 1 O nya tambah 1, yang ini 2, ini kan 6, supaya ini 6 berarti kan kurang 4 kali 2, 2 kali 2 4 ya. C nya 2 di kanan, di kiri 2, udah sama. Ini udah setara nih, berarti ini koefisiennya 1, itu 1, yang CO2 nya 2. Nah berarti rumus KC nya gimana nih, kita lihat nih, solid nih, solid dia nggak masuk, FeO solid juga nggak masuk, ini gas masuk, ini gas masuk, berarti adanya di kanan doang, di kirinya nggak ada. Berarti nulisnya gimana, di kanannya produknya H2O pangkat 1 kali ya CO2 pangkat 2, di kirinya nggak ada, boleh ditulis per 1 atau cukup KC nya H2O pangkat 1 kali CO2 pangkat 2. Jawabannya yang mana nih? Yang D ya. Terus selanjutnya, tetapan kesetimbangan yang dinyatakan sebagai KC sesuai dengan persamaan kesetimbangan. Nah ini kebalikannya, dari rumus KC kamu tulis reaksinya, reaksi kimianya. Kalau tadi kan ada reaksi kimianya, kamu tulis rumus KC. Sekarang udah ada rumus KC nya, kamu tulis reaksi kimianya. Nah di sini KC sama dengan konsentrasi A pangkat 3, konsentrasi B pangkat 2 per konsentrasi C pangkat 2 dikali D pangkat 1. Nah ingat yang di atas ini adalah produk, konsentrasi produk kan, produk itu di kanan ya. Yang di bawah ini kan reaktan, reaktan itu di kiri. Nah berarti nulis persamaan kimianya yang kirinya dulu, berarti dulu berarti persamaan kimianya berarti C koefisiennya 2, tulis di depannya, plus emang ini apa nih, D ya, plus nih kali, kalau dalam reaksi jadi plus ya, D koefisiennya 1, nggak ditulis juga nggak apa-apa. Nah mengalami reaksi kesetimbangan menjadi A koefisiennya 3 nih, tambah nih kali jadi tambah kalau di reaksi ya, kalau di rumusnya dia jadi kali, tambah si B koefisiennya 2, tulis di depannya. Berarti ini reaksi kimianya, yang mana jawabannya yang C. Contoh soal selanjutnya, dalam ruang yang volumenya 3 liter, direaksikan gas karbon monoksida dan hidrogen membentuk etanol dengan reaksi berikut nih. Karbon monoksida plus hidrogen jadi metanol. Ini udah setara belum reaksinya? C nya 1, H nya 4 sama O nya 1, udah sama ya. Ini diketahui mol masing-masing ini ya dalam keadaan setimbang, udah dalam keadaan setimbang. CO molnya sekian, 0,3 mol, H2O 0,1 mol, CH3OH 0,2 mol. Yang ditanya KC, kalau udah dalam keadaan setimbang, kamu langsung masuk ke rumus KC. Tulis dulu ini rumus KC dari reaksi ini semuanya gas ya, berarti ini semua masuk ke dalam rumus KC. Konsentrasi CH3OH pangkat 1 per konsentrasi CO pangkat 1, konsentrasi H2 pangkat 2. Nah karena konsentrasi itu satuannya molar, ini yang diketahui dalam mol, ini semuanya mol. Nah ubah mol jadi molar, berarti molnya kamu bagi volume ya. Berarti KC nya saya tulis ulang, rumusnya CH3OH pangkat 1 dibagi konsentrasi CO pangkat 1 kali konsentrasi H2 pangkat 2. Karena konsentrasi ini, karena ini diketahuinya mol, sedangkan ini kan kurung siku ini konsentrasi.
maka nanti molnya kita bagi dengan volume ya. Mol CH3OH 0,2, volumenya 3 liter, berarti per 3 biar jadi molar. Pangkat 1 per CO berapa molnya? 0,3, volumenya 3, pangkat 1 kali H2 molnya 0,1, volumenya 3, pangkat 2. Berarti ini karena pangkat 3 sama ya, atas sama bawah saya coret nih penyebabnya. Berarti atasnya 0,2, bawahnya 0,3 dikali 0,1 kuadrat 0,01, 3 kuadrat 9 ya. Berarti 0,2 per, ini saya coret nih 1, ini bagi 3, 3. Berarti ini tinggal 0,1 kali 0,001, berarti 0,001 per 9. Maaf, per berapa tadi? Udah dicoret jadi 3 ya. Sama dengan 0,2 kalau dikali jadi 9 per 0,001 ya. 9 kali 2 9 kali 0,2 1,8 per 0,001, atau kalau ditulis 1,8 benar nggak nih? 0,2 0,3 per 1 kali 10 min 3 ya, atau 1,8 kali 10 pangkat 3. Nggak ada jawabannya, karena ada yang salah nggak nih? 0,2 per 3, 0,3 per 3, saya hapus dulu ya, coba dari ulang. Tanya KC nya ya, kalau enggak kita cari dulu deh masing-masingnya supaya nggak bingung di penulisan rumusnya ya. Kita cari dulu aja masing-masing konsentrasinya CH3OH. Konsentrasi berarti mol per volume. Molnya 0,2, volumenya 3. Berarti 0,2 per 3, atau saya jadiin 2 per 30 ya, sama-sama kali 10. Terus konsentrasinya si CO, mol per volume. Molnya 0,3, volumenya 3. Berarti ini sisa 0,1 kali 10 jadi 1 ya. Terus konsentrasi H2 mol per volume, molnya 0,1, volumenya 3. Saya kaliin 10 semuanya, berarti 1 per 30 ya, supaya enggak koma-komaan. Terus baru kita masukin ke KC. KC itu konsentrasi CH3OH pangkat 1 dibagi konsentrasi CO pangkat 1 kali konsentrasi H2 pangkat 2. CH3OH berapa tadi? Ini ya, 2 per 30 pangkat 1 per CO 1 pangkat 1 kali H2 nya 1 per 30 pangkat 2.
Dah, berarti 2/30. Ini bawahnya kuadratin jadi 1/900 ya. Kalau dikali berarti 2/30 kali 900 per 1 bagi 31 bagi 30 gini ya. 2 kali 30 bener nggak nih? 900. 2 kali 30 60 ya. Sini 600. 2/30 kalau nggak ada yang salah berarti udah ini isinya ya. 60 nolnya nggak ada yang salah kan. Nah, berarti ini ya, ini salah ketik ya, berarti yang kita lanjut ke soal berikutnya. Contoh soal diketahui reaksi berikut. Dalam wadah 1 liter, ini volumenya 1 liter, direaksikan 1 mol CO, 1 mol H2 hingga tersisa 0,2 mol CO. Saat mencapai kesetimbangan, maka harga tetapan kesetimbangan Kc-nya adalah, kita tulis dulu. Kalau reaksi ini beda sama reaksi yang tadi. Kalau reaksi ini dia ada keadaan mula-mula nih, CO baru mau direaksikan dengan H2O. Setelah bereaksi tersisa. Nah, berarti ada mula-mula reaksi sisa pakai MRS ya. Kita tulis dulu nih reaksinya CO. Ini gas semua masuk ke rumus Kc ya. CO plus H2O menjadi CO2 plus H2. Ini reaksi udah setara ya. Mula-mula reaksi sisa. Atau S ini bisa sisa, bisa artinya setimbang. Mula-mula si CO nya 1 mol, H2O nya 1 mol. Mula-mula belum ada produk. Setelah dia bereaksi tersisa 0,2 mol CO. Mana CO? Nih 0,2 mol. Mula-mula 1. Yang reaksi berapa? Kalau sisanya 0,2 berarti 1 dikurang 0,2 ya. Berarti berapa nih? 0,8 yang bereaksinya. Mula-mula 1 bereaksi 0,8 sisa 0,2. Itu ya. Ini jadi patokan nih. Koefisiennya 1 ada 0,8. Ini 1 juga kan? Berarti 0,8 mol juga. Ini koefisiennya 1 juga, berarti 0,8 mol juga. Ini 1 juga, berarti 0,8 mol. 1 kurang 0,8 sisa 0,2 mol. Ini 0,8, ini 0,8 mol ya. Nah, ini yang dimasukin dalam rumus Kc saat setimbang ya. Tapi supaya nggak bingung, kita bagi dulu dengan volumenya. Oh, volumenya 1 liter ya, berarti nanti molnya sama dengan molarnya, karena volumenya 1 liter. Molar sama dengan mol. Kenapa? Karena volumenya 1 liter ya. Berarti Kc-nya kita tulis dulu rumusnya, CO2 pangkat 1 kali konsentrasi H2 pangkat 1 per CO pangkat 1 kali H2O pangkat 1. Si CO2 nya berapa nih? Ini ya, 0,8 pangkat 1 kali H2O nya 0,8 per CO nya 0,2, H2O nya 0,2. Berarti ini 8 kali 10 min 1 kuadrat ya, per 2 kali 10 min 1 kuadrat. 8 kali 8 16, pangkat dikuadratin jadi dikali 2 kuadrat 4, pangkat kuadratin kali ya. Ini 1, ini 4, ini coret ya karena sama. Berarti hasilnya 4 yang A. Soal selanjutnya, pada reaksi kesetimbangan sekian
Pada reaksi kesetimbangan 2NO gas ya, ini gas masuk tambah O2 gas, jadi N2O5 gas semua ya. Nah, diketahui nilai Kc-nya sekian, udah ada Kc-nya nih. Jika ke dalam ruang volumenya 1 liter direaksikan sekian mol NO dan sejumlah tertentu O2, sehingga saat setimbang terbentuk saat setimbang. Saat setimbang itu saat S ya. Terbentuk sekian mol NO2, maka mol O2 mula-mula yang ditanya O2 mula-mula berarti ada pakai NRS mula-mula reaksi setimbang atau sisa. Kita tulis dulu reaksinya. 2NO2 plus setengah O2 menjadi N2O5. Supaya nggak ada perperan koefisiennya, saya kali semua dengan 2 ya. 2 kali 2 jadi 4NO2, setengah kali 2 1 ya, O2 menjadi 2N2O5, bukan bagi ya, kali 2. Kita tulis nih mula-mula reaksi setimbang atau sisa. Mula-mula tadi yang diketahui siapa? Yang mula-mula si NO2 nih. Dalam ruang 1 liter direaksikan 0,4 mol NO2. O2 nya kita belum tahu, justru ini yang ditanya. Misalkan X ya, mula-mula belum ada produk. Terus dia bilang saat setimbang, saat S ya, terbentuk 0,1 mol N2O5. Tulis saat setimbang nih di sini 0,1 mol N2O5. Karena dia produk ya, ini kan produk nih di kanan. Produk mula-mula kan belum ada, maka saat setimbang sama dengan saat R-nya, saat reaksinya tinggal naikin ke atas 0,1 mol. Nah, ini jadi patokan nih. Koefisiennya 2 ada sekian. Kamu beli 2 harganya 0,1. Kalau beli 1 berapa? Berarti tinggal bagi 2 kan, 0,05 mol. Kalau beli 4 berapa? Berarti 0,1. Beli 2 0,1. Kalau beli 4 0,2 mol. Kurangin 0,4 kurangin ya. Yang di sebelah kiri dikurang. Jadi 0,4 kurang 0,2 0,2 mol. Nah, ini X. X kan belum ada, ya udah tulis aja berarti X min 0,05 mol. Tuh ya, mau kita cari X-nya. Karena Kc-nya udah ada, masukin ke rumus Kc sama dengan konsentrasi produk N2O5 pangkat 2 per NO2 pangkat 4 kali O2 pangkat 1. Volumenya berapa tadi? Oh, volumenya 1 liter ya. Karena volume 1 liter, maka molarnya sama dengan mol. Ya, jadi molnya ini sama dengan molar, sama dengan molar, sama dengan molar, sama dengan molarnya. Tinggal masukin. Berarti sini ya. Kc-nya masukin tadi, Kc-nya 12,5 sama dengan mana N2O5 nih 0,1 kuadrat per N2O4 nih 0,2 kuadrat kali nih O2 sama O2 X min 0,05 pangkat 1 ya. Kita pakai persamaan yang ini ya, koefisiennya. Dah, 12,5 0,01 kuadratin kan 0,01 ya, atau 10 pangkat min 2 sama dengan 0,01 per ini kan 0,04 X min 0,05. Nah, ini jadinya kalau dibilangin berpangkat 4 kali 10 min 2
10 min 2 itu ya, maaf ini kurang. Nah, kita sederhanain dulu. 12,5 sama dengan 1 10 min 2, kita kaliin ini ke sini, ini ke sini ya. 4 kali 10 min 2x dikurang 4 kali 5 20 kali 10 min 4. Kalau dipangkat kali jadi tambah ya, atau sini 12,5 sama dengan 1 10 min 2. Ini nggak boleh dikurang, ini ada x nya. 4 10 min 2x dikurang 2 kali 10 min 3 nih, disederhanain yang ini ya. Nah, jadinya ini kali silang ke sini, ini kali silang ya. Ini ada minnya nih, tanda pisahkan tanda min, berarti 4 kali 12,5 berapa? 50. 50 kali 10 min 2x dikurang 12,5 kali 2 25 10 min 3 sama dengan 1 kali 10 min 2. Nah, ini yang atas ya. Kita kelompokkan yang gak ada x nya nih, saya sederhanain jadinya 5 kali 10 min 1x sama dengan ini, kalau didesimalin 1 kali 10 min 2 tadi kan 0,01 ya, dikurang ini pindah ruas ke kanan, 25 kali 10 min 3 itu sama dengan 0,025 ya. Ini sama dengan 0,5x, 0,01 dikurang 0,025 0,1 dikurang 0,025 kan 0,075, berarti x nya 0,075 per 0,5 berapa nih? 75 10 min 3 per 5 10 min 1 bagi 5 1 bagi 5 berapa? 15 ya. Ini coret min 1 jadi ini min 2, berarti 15 kali 10 min 2 atau 0,15 mol ya. Nih 0,15 mol, karena udah yang ditanya molnya ya, udah berarti udah hasil akhirnya 0,15 mol. Tapi kalau ditanya molarnya berarti nyari molar, molnya bagi volume. Karena volumenya 1 liter, maka molarnya sama dengan molnya, sama-sama 0,15. Sekian pertemuan kali ini, insya Allah dilanjutkan pekan berikutnya. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin.